Assalamualaikum, hai Mams, kembali lagi di channel YouTube kami. Mams, hari ini kita akan buat masakan spesial. Ini merupakan salah satu makanan khas Sumatera Barat. Namun siapa sih yang gak kenal sama makanan ini, Mams? Semua pada suka ya, Mams ya, yaitu rendang daging sapi atau rendang daging sapi. Nah, Mams, ini langsung saja kita ke bahan-bahannya. Yang pertama kita pakai daging sapi ini. Sudah saya cuci bersih, beratnya 1 kg. Jadi kalau mau buat rendang daging itu, Mams, potongan dagingnya itu harus agak besar-besar. Kalau untuk sekilo itu biasanya 24 potong ya. Kalau di pasar kita udah ngerti orang kalau dia jual, kalau biasanya yang jual orang Minang itu biasanya sudah ngerti potong berapa, potong 24. Jadi mereka sudah ngerti ya, Mams ya, seperti ini. Kemudian bumbu yang akan kita haluskan, yang pertama ini ada cabai merah keriting sebanyak 100 gram. Nih, kalau bagi yang suka pedas boleh ya, Mams ya, dijadikan menjadi 200 gram karena saya masih punya anak yang belum terlalu bisa makan pedas. Saya pakai cukup 100 gram saja. Bawang merah 200 gram, bawang putih 7 siung, jahe 6 cm, lengkuas 50 gram. Nah, saya gunakan juga kunyit sedikit saja, sekitar 1 cm, nggak pakai juga nggak masalah karena kalau di rendang asli Minang itu atau asli Padang nggak pakai kunyit ya, Mams ya. Jadi rendang hitam kita itu nanti benar-benar bagus hitamnya gitu. Kemudian bumbu cemplungnya ini saya pakai ada daun jeruk sekitar 4 lembar, daun salam 3 lembar, serai 2 batang sudah digeprek, daun kunyit 1 lembar, ini ukuran besar, kalau ukuran kecil pakai 2 lembar. Tetap saja, Mams, saya pakai ini lengkuas sekitar 5 cm sudah saya geprek karena kalau buat rendang itu kalau nggak ada jebakan Batman seperti ini nggak seru ya, Mams ya. Kemudian santannya ini saya pakai 1 kg santan kental yang sudah jadi beli di pasar. Bagi Mams yang nggak punya, pakai kelapa 3 butir ya, Mams ya. Ambil perasan pertamanya. Nanti juga akan saya tambahkan air sekitar 500 ml. Kemudian kentang. Nah, seharusnya ini kita pakai kentang rendang, Mams. Ada kentang kecil-kecil bulat-bulat seperti itu. Berhubung yang belanja ini adalah suami, jadi kelupaan belinya. Saya tetap pakai kentangnya, tapi ini kentang yang besar. Saya potong seperti ini, kulitnya nggak dibuang ya, Mams. Ini akan kita masukkan nanti terakhir pada saat si rendang kita mau matang. Nah, kemudian juga ini ada bumbu rahasianya, Mams. Sebenarnya nggak bumbu rahasia sih, supaya nanti rendang kita benar-benar wangi ini. Ada ketumbar sebanyak 1 sendok makan, kemudian ada kapulaga, cengkeh, bunga lawang, dan pala. Nah, Mams, jangan diprotes ya, Mams ya, kok ada bumbu sop seperti itu ya. Jadi setiap namanya daerah keluarga itu punya resep rahasia masing-masing atau resep bumbu tambahan masing-masing. Biasanya ini dijual, Mams, kita bisa beli yang sudah jadi, namanya itu bumbu daging, itu ada di warung ya, Mams ya. Ini karena nggak ada, jadi ini akan kita pakai. Oke, Mams, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama-tama, si bumbu kering ini akan kita sangrai terlebih dahulu. Nah, ini kita sangrai sampai benar-benar wangi. Nah, walaupun Mams dia orang Minang atau orang Padang, tetap aja bumbunya itu nggak sama takarannya ya, Mams ya. Jadi jangan ada nanti, biasanya ada yang protes ya, kok pakai ini pakai itu ya. Memang setiap daerah di Sumatera Barat itu punya rahasia bumbu masing-masing seperti itu ya, Mams. Nah, ini sudah wangi, Mams, dan warnanya juga sudah agak kekuning-kuningan seperti itu. Jadi kita matikan apinya, kita angkat. Kemudian ini bumbunya akan kita haluskan, bumbu yang sudah kita sangrai, dan si bumbu yang ini akan kita blender ya, Mams, atau kita haluskan. Kita tambahkan air secukupnya. Jadi kalau untuk blender bumbu daging untuk rendang itu, Mams, kita nggak pakai minyak ya, Mams ya. Dan kemudian juga nanti untuk masaknya kita tidak tumis. Karena kenapa? Ya, rendang setahu saya atau di resep di keluarga itu memang nggak pakai tumis-tumisan, jadi minyaknya itu bener-bener pure asli dari si santan kita. Oke, Mams, ini bumbu kita sudah halus, langsung saja kita cemplungin ke wajannya. Tuh, tanpa harus ditumis ya, Mams ya. Tambahkan air sekitar 500 ml. Ini kita cuci blendernya, Mams, kita masukin ke ini ya, ke wajan kita, karena bumbunya masih banyak ya di blendernya ini.
Masukkan bumbu cemplungnya, daun-daunan, serai, dan lengkuas yang sudah kita geprek. Masukkan santannya. Nah, ini akan kita aduk-aduk terus sampai si kuah rendang kita ini mendidih. Ini pokoknya kita harus terus aduk-aduk seperti ini, Mams. Jangan dibiarkan, takutnya nanti santannya pecah. Jadi sebenarnya kalau mau buat masakan Padang atau masakan Minang itu sebenarnya, Mams, rahasianya itu berhasil nggak berhasilnya itu ya cara kita memasaknya. Kalau untuk bumbunya sebenarnya simple, Mams. Kita sudah bisa beli di pasar. Contohnya kalau kita mau buat rendang, minta aja ke yang jual bumbu untuk bumbu rendang untuk sekilo atau untuk bumbu gulai gitu sudah ada. Cuman berpengaruhnya tetap aja, Mams, ke cara memasak kita. Kalau nggak bener tetap aja rasanya akan berbeda. Nah, salah satunya kalau kita mau buat rendang itu nggak perlu pakai tumis-tumis, langsung saja seperti ini kita cemplungin semuanya. Ada sih yang sebagian yang menumis seperti itu ya, Mams ya, tapi kalau di keluarga kita nggak pernah. Sama kalau kita mau buat gulai ayam juga nggak pakai tumis-tumisan, karena kita akan dapatkan minyaknya itu bener-bener pure dari si santan kita, Mams. Gitu ya, Mams. Ini akan kita aduk terus, pokoknya jangan sampai santan kita pecah. Nah, yang kedua biasanya yang membuat rendang Padang atau rendang Minang enak, Mams. Kalau di kampung itu biasanya ibu-ibu di sana itu menggunakan kuali, Mams, itu kuali besi tebal besar gitu ya, Mams ya. Kemudian masaknya itu pakai tungku. Nah, lama kita memasak rendang itu biasanya sampai 4 jam. Itu baru nanti rendang kita mantep, hitamnya bagus. Tetapi nggak gosong ya, Mams ya. Kemudian dagingnya juga nggak hancur gitu. Nah, ini kan si santan kita sudah mendidih ya seperti ini. Tetap nggak boleh kita tinggal ya, Mams. Ini masih akan kita aduk-aduk sampai 10 menit, sekitar 10 menit ya, Mams ya. Sampai nanti dagingnya kita masukkan. Nah, ini setelah kita diamkan lebih kurang 10 menit dan kita aduk terus ya, Mams. Tadinya nih ini sudah 10 menit, kita masukin dagingnya. Nah, kemudian, Mams, setelah ini dagingnya masuk, ini centongnya kita ganti sama yang sendok seperti ini tuh. Nih. Nah, cara ngaduk kita nanti itu dari ini, Mams, dari dalam seperti ini. Tuh. Ini akan kita masak lebih kurang selama 2 jam. Ini kita aduk sesekali aja, Mams. Nah, ini boleh kita diamkan aja sampai nanti si dagingnya seperti kalio. Jadi kalio itu nggak gulai dan tidak rendang, menjelang rendang ya, Mams ya. Sambil kita nunggu daging kita ini, Mams, sampai matang, jangan lupa masukin garam ya. Secukupnya, Mams. Nanti boleh diicip, kalau kurang boleh ditambahkan. Kemudian bagi Mams yang suka menggunakan kaldu bubuk atau penyedap, boleh silahkan ditambahkan. Kalau saya nggak nambahkan lagi, Mams, karena gurih dari santan sudah dapat, kemudian kaldu dari daging juga sudah keluar, jadi rasanya sudah enak banget. Mams, setelah dia seperti ini sudah hampir jadi kalio. Nih seperti ini, Mams, tuh minyaknya sudah keluar dengan cantiknya tuh. Kita masukin kentangnya. Nah, ini tadi, Mams, sampai seperti ini, hampir setengah kalio. Waktu yang kita butuhkan tadi kurang 1 jam lebih ya, Mams ya. Nah, ini kita masak lagi sampai benar-benar seperti kayak rendang hitam gitu. Sekitar 1 jam lagi ya, Mams. Ini kalau sudah seperti ini, kita kecilin apinya, kita pakai api sedang, cenderung kecil aja ya, Mams. Tuh, Mams, rendang kita sudah mulai jadi ya, Mams ya. Ini masih kalio, masih panjang perjalanan. Tuh. Pokoknya kalau membuat rendang mesti harus sabar, plus harus hati-hati dalam cara pengadukannya. Nggak boleh asal digini-giniin, Mams, takutnya nanti si kentang sama dagingnya hancur. Jadi kita harus serok dari bawah seperti ini, sendoknya kita balikin ya, Mams, seperti ini. Gitu.
Nah ini mams, sudah cukup seperti ini aja mams. Tapi kalau bagi mams di rumah yang pengen lebih hitam lagi, boleh dilamain ditambah waktunya ya mams ya. Ini tadi saya masak lebih kurang 3 jam mams tuh. Ini tinggal kita matikan dan kita hidangkan. Oke mams, ini rendang daging kita sudah jadi seperti ini tuh mams. Nih, silahkan resepnya dicoba di rumah ya mams. Sampai di sini dulu video kami. Bagi yang suka dengan video kami, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah nonton. Assalamualaikum, bye bye.